Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat dapat dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang suci ini. Para teman-temanku sekalian dimanapun kalian berada, semoga dirahmati oleh Allah. Gusti Allah berfirman di dalam Al-Quran, kutiba alaikus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya oleh untuk orang-orang yang terdahulu supaya kalian bertakwa. Jadi kita itu diwajibkan berpuasa karena untuk bisa bertakwa. Yang mana kalau takwa itu sendiri kita teliti lagi, maknanya adalah imtisalul awamir wa jatinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah dan juga menjauhi larangannya. Akhirnya bagaimana? Kita itu agar menjadi orang takwa itu gak cukup hanya berpuasa saja, yang mana kategorinya ini imtisalul awamir, melaksanakan perintah, tapi kita juga harus ijtinabun nawahi. Makanya di dalam suatu hadis Kanjeng Nabi ini pernah dawuh, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang tidak benar, maka Allah Ta'ala ini enggak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Dalam artian itu ya enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala pahalanya, meskipun secara dohirnya itu ya dianggap sah dia berpuasa, tapi ya tadi segi pahala tidak diterima. Kenapa bisa demikian? Jadi di dalam hadis lain juga diterangkan itu kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Ini semakin memperkuat hadis yang sebelumnya, yaitu artinya berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Di dalam kitab Is'afu al-Iman biwadha'ifi syahri Ramadan, musonefnya itu menerangkan kenapa bisa demikian. Sudah berpuasa tetapi kok karena melakukan dosa, dia ini hanya dapat lapar dan haus dan bahkan tidak mendapat pahala apapun. Karena di situ beliau terangkan yang namanya berpuasa itu bentuk manifestasi pendekatan diri bitarkil mubahat, dengan meninggalkan perkara yang mubah, yang boleh, yang mana layak mulu illa ba'da taqarrub bitarkil muharramat. Hal tersebut tidak akan sempurna kecuali telah melakukan pendekatan diri dengan meninggalkan perkara yang haram. Akhirnya beliau bilang bagaimana? Sehingga orang yang berpuasa tapi dia tetap senang melaksanakan dosa, akhirnya beliau bilang bimusabati tarkil faraid bi fi'lin nawafil, bagaikan meninggalkan kewajiban dengan melakukan kesunahan. Jadi demikianlah akhirnya dia puasa tetapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Maka dari itu Qadhi Fudail bin Iyad pernah berpendapat, beliau itu dawuh, al maksud min hadat min nasaum kasrus syahwat wa tatwi'ul amarah wa tatwi'un nafsi al amarah. Yang dimaksud atau tujuan dari puasa itu adalah memecah syahwat dan juga menundukkan nafsu yang memerintah pada keburukan. Sehingga bagaimana kok kita berpuasa tetapi tetap senang maksiat, tetap mengikuti hawa nafsu, tetap menuruti syahwat, akhirnya kita gak bisa memenuhi maksud dari puasa itu sendiri. Yang mana maksud dari puasa itu sendiri ya tadi di ayat sebelumnya, yaitu la'allakum tattaqun. Kok kita berpuasa tapi masih senang dengan dosa, ya mana bisa kita dikategorikan orang yang bertakwa. Kita berpuasa tapi tetap menuruti hawa nafsu, maka dari itu spirit dari puasanya itu sendiri dia tidak akan mendapatkannya kalau dia masih sering berbuat dosa. Maka dari itu jangan sampai kita melewati 30 atau 1 bulan Ramadan ini tetapi kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tetapi tidak mendapatkan pahala di mata Allah Ta'ala. Maka dari itu coba mari kita berintrospeksi kembali dan juga kita memperbaiki diri kita yang di bulan yang suci ini agar menjadi mukmin
yang senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan tidak hanya berpuasa tapi juga lebih memperketat diri untuk menjauhi dosa-dosa kembali. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.